Nah, yang saya kenal wilayah cuma dua, Garut sama Tasik. Ya. Jadi kalau misalnya partai semua menolak, ya sudah selesai. Oke. Kan? Melihat persoalan Tasikmalaya yang cukup kompleks saat ini, hal apa yang pertama akan kerjakan? Tapi please lihat saya bahwa sebetulnya untuk jadi pemimpin itu tidak boleh bangga dan mau memperbaiki diri. Saya itu orang Tasik, saya itu hidup disebut pejabat miskin. Saya itu sampai nggak nyekolahnya, bisa nyekolahin anak ketika jadi pejabat, saya harus jualan di pinggir jalan ketika... Misalkan nanti Akang terpilih, katakanlah dapat tiket, lalu mencalonkan, lalu terpilih. Artinya Akang akan memberikan pengabdian di rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kapoa TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya di program Kiprah Kapoa TV. Dan pada hari ini saya kedatangan sosok yang sangat istimewa dan inspiratif. Beliau adalah idola saya sejak kecil. Dan berbicara pemilu sudah usai, saatnya mengerucut kepada pilkada, yang mana November mendatang akan dilaksanakan pilkada serentak. Dan salah satu yang menarik untuk dibahas adalah pilkada Kota Tasikmalaya, karena pilkada Kota Tasik menjadi magnet tersendiri untuk para tokoh-tokoh, mulai dari politisi pertahanan, politisi pendatang, lalu juga para pengusaha, sekalipun kalangan selebritis. Dan hari ini saya kedatangan Kang Diki Chandra. Kang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah sekarang kita bisa berbincang dengan Kang Diki Chandra, aktor senior, sutradara, penulis skenario, pokoknya multi talenta, mantan Wakil Bupati Garut. Kang, siap. kenapa Kang setelah 2017 kan sempat juga mencalonkannya di Kota Tasik? Lalu tiba-tiba setelah waktu berjalan, kenapa memilih flashback untuk masuk ke politik? Kalau teman-teman melihat Google mungkin ya, ada di beberapa di Kabupaten Bandung Barat, nama saya sudah muncul. Ya. Jadi kalau ya di Garut, mungkin kalau di Garut melihat baliho-baliho di Betul. Garut. Dan permintaan itu ada dari Subang juga, dari bahkan yang terbaru dari Majalengka ada, dari Sumedang ada, dari berbagai daerah. Mungkin yang awalnya cuma sekitar 8 kabupaten kota yang minta bisa jadi 10 kurang lebih yang minta supaya saya nyalonin di daerahnya. Ada yang minta wakil, ada yang kebanyakan wakil kecuali Garut. Nah, semua sudah saya tolak sebetulnya, cuma ada beberapa yang malah masa baliho. Ya. Kenapa saya menolak? Karena untuk jadi wakil itu saya harus mendampingi, harus kenal dulu kepala daerah. Betul. Kedua harus kenal dulu wilayahnya. Nah, yang saya kenal wilayah cuma dua, Garut sama Tasik. Ya. Yang saya kenal betul. Nah, pada saat di Garut itu sudah tidak ada lagi ruang untuk jadi wakil. Betul. Karena semua teman-teman pengennya jadi bupati. Untuk jadi bupati itu kan harus punya uang, harus punya dana operasional awal, harus punya banyak uang lah. Untuk jadi wakil nggak mungkin coba. Nah, di Tasik juga sama. Ya banyak yang minta jadi coba jauhin lagi di wali kota, ada yang minta juga wakil. Nah, akhirnya karena Tasikmalaya adalah tempat saya lahir, saya juga bingung ketemu kalau ke jalan, orang Garut. Padahal saya lahir di Tasik, di Komarasari, TK di TK PGRI, SD Tapen 1, SMP Negeri 2, SMA juga SMA Parakan Honje, SMA 6, lalu pindah ke SMA 2. Jadi Tasik murni bapak saya. Beliau ngajar di SMA Negeri 2, SMA PLI, SMA Wahana Bakti, SMA Pasundan Pagi, Pasundan Siang, guru matematika. Nah, sementara ibu saya memang asli orang Garut, kakek saya orang itu kurang lebih. Nah, pemilihan saya di sini tuh sebetulnya kalau teman-teman lihat mungkin nggak sih, mungkin secara popularitas bisa jadi, jadi saya mungkin yang terbaik. Tapi kan di sisi lain saya bukan calon yang punya uang, bukan calon yang beruang lah, bukan calon yang punya partai. Jadi kalau misalnya partai semua menolak, ya sudah selesai. Gitu kan? Atau kalau misalnya tidak ada yang meminta saya jadi wakil, ya udah selesai. Gitu. Jadi tapi yang paling utama adalah pesan. Pesan yang disampaikan kepada pesan yang ingin saya sampaikan di sini, dimanapun juga, yaitu please tolong cek saya dulu. Saya itu orang Tasik.
saya itu hidup disebut pejabat miskin. Saya itu sampai nggak bisa nyekolahkan anak ketika jadi pejabat. Saya harus jualan di pinggir jalan ketika selesai jadi pejabat. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dikasihani, tapi please lihat saya bahwa sebetulnya untuk jadi pemimpin itu tidak boleh bangga dan mau memperkaya diri. Bangga dengan uang rakyat, bangga dengan fasilitas yang diberikan kepada pemimpin, dan bangga juga dengan wah kurang gini moga iya tidak duit rakyat. Ini yang harus sudah mulai di Indonesia, khususnya di Tasik sudah harus mulai dibuat. Disadari begitu ya? Harus sudah mulai disadari bahwa jangankan seorang pejabat, manusia umum juga, umumnya juga manusia harus sadar bahwa semua ini adalah titipan. Apalagi pejabat yang notabene adalah memang digaji dari hasil pajak rakyat. Oke, berarti kan sepakat nggak berkaca dari pilkada pemilu kemarin misalkan bahwa caleg-caleg itu ada yang sampai habis 50 miliar, ada yang sampai habis puluhan miliar lah katakan. Berarti sepakat dengan begitu di pilkada pun biaya politik itu mahal sekarang. Ya, kemungkinan mungkin apalagi pileg kemarin itu kan termahal mungkin ya. Pileg sebelumnya nggak seperti itu. Betul. Saya kemarin belum lama ini saya tidak bisa spill partainya. Salah satu partai saya sempat sampaikan, saya nggak mau bohong. Jelas satu partai memberikan syarat bahwa harus ada semacam apa? Mahar. Ya, oh iya. Sekian ratus juta. Saya langsung bilang, saya nggak sanggup, saya nggak punya uang. Dan bahkan saya sampaikan kalau saya nggak, saya sampaikan bahwa saya sangat berharap siapapun tidak sampai memberikan beban terlalu banyak pada calon kepala daerah. Betul. Karena ketika calon kepala daerah dibebani harus menyiapkan uang sekian ini sekian, otomatis dia akan ketika jadian dalam Islam, dalam agama maupun dalam ilmu tata negara tidak ada ketentuan harus kaya dan miskin. Betul. Tidak ada. Tapi kondisi membuat sekarang ini adalah orang yang kaya yang harus menjadi kepala daerah. Atau kalau nggak kaya nggak apa-apa, yang penting bisa punya pinjaman kiri kanan. Betul. Setelah pinjam dan jadi akhirnya mau nggak mau mencuri APBD dibagiin. Nah ini yang tidak sehat. Saya mungkin tidak disukai dengan mengatakan ini, mungkin tidak disenangi, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya harus menyampaikan, please, supaya rakyat bisa pandai memilih. Siapapun yang nanti jadi wali kota, saya belum tentu jadi. Pilihlah yang bisa diyakini tidak akan pada akhirnya mengkerucut, merusak anggaran APBD yang tidak terlalu besar. Oke. Kalau komunikasi dengan partai sendiri, karena saya lihat akan sepakat ketiga ya, juga berdemokrat. Tapi ada berita saya mungkin dari pikiran rakyat bahwa salah satunya kami Sagra dan antara wakil gubernur Jawa Barat itu terancam gagal karena sewaktu pengembalian formulir akan tidak datang. Terancam gagalnya di ketiga, terancam gagal di ketiga, dan antara ketiga salah itu salah saya karena saya kecek kotak. Itu kenapa kan? Jadi saya itu kan selalu pagi. Selain standar komedi, saya juga pancing. Jatuh 2 kali. Jatuh ke tanah 2 kali. Istri saya sempat teriak, tuh Pak. Nggak apa-apa. Terus pas pindah lokasi, itu juga jatuh juga Pak. Karena Pak butuhnya mereka contoh. Seperti itu nggak ada masalah apa, cuma ternyata tendon saya buka. Nah, yang akhirnya kemarin terasa lagi muncul. Dan kebetulan saya memang harus menunjukkan diri dari salah satu program produksi sebagai penulis supaya saya mau konsultasi. Nah, saya yakin saya senang Anda bisa mengembalikan formulir ketiga. Di jalan saya nggak pulang banget tuh, tempat saya terapi, sulit utama saya pas sudah macet sampai kemudian habis bisa baru jalan sampai hospital sampai keluar lagi. Tapi formulir sudah disampaikan oleh adik saya. Tapi tetap saya salah. Formulir tetap sudah dikembalikan. Formulir tetap dikembalikan sekitar habis bisa. Kurang lebih bisa sudah dikembalikan. Tapi apabila saya disalahkan oleh pihak ketiga, ya memang saya salah karena seharusnya formulir itu menurut ketiga harus di dalam peraturan yang ada harus disampaikan. Ya, apa itu masalah saya. Nah, kemarin juga sempat mencuat kita bahkan saya rasa cukup viral ya. Ketika ada satu nama yang sudah dikomunikasikan bukan dari Tasik tetapi dari luar Tasik adalah Kang Gilang Dirga ya. Nah itu yang awal-awal katanya bagaimana dengan ini seperti apa? Ya, saya pun nggak bisa menjelaskan lebih detail telepon waktu itu. Jadi Gilang Dirga telepon karena Gilang Dirga artis saya sutradara program Tanah Wayang salah satu produksi. Saya sutradara, saya produksinya. Mungkin
mungkin dia merasa bahwa saya bisa berdaya. Tapi akhirnya dia bilang saya ditawari jadi wakil di beberapa lokasi, tapi saya nggak mau, kalau makan ini saya mau. Oh ya udah, insya Allah nanti kita bakal berjalan. Artinya begini, mungkin hilang dari hasil data proses ya. Kalau saya masuk P3, hilang dari P3, hilang dari P2. Ya, gitu kan? Hilang dari P3 ya. Kalau saya punya partai yang lain, hilang dari P3, jalan ini masih bisa. Nah, ini belum sampai ke yang lokal dan ya, dan belum Jakarta belum. Jakarta terus sekali lagi waktu ada PKB ya, jadi saya pasti Jakarta lagi belum ketemu yang di sekali. Itu jadi partainya ke sana. Jadi partainya adalah bilang siap berkomunikasi asal dia menjadi wakilnya. Nah, oke gitu. Berarti sampai sejauh ini belum ada komunikasi lanjutan gitu ya? Belum, baru sekali saya ke Jakarta ya. Nah, kan kalau kemarin akan juga sempat bertemu dengan politisi PAN atau ketua itu komunikasi yang dibangun seperti apa? Dengan PAN itu ketuanya yang itu PAN itu adalah sekolah. Jadi memang ada di DPR juga dari rumah sakit terus bareng. Seingat saya silakan dicek dulu tadi nanya karena di awal seperti yang saya dengan saya ingin banget kalau lokasi syuting di Kampung Atis. Kampung Atis itu adalah lokasi syuting yang dikelola oleh saya sini sekarang saja si adik kelas saya sekolah yang asli Malaya di Malati orang Tasik juga. Jadi Tasik itu dulu masih punya banyak potensi besar di Jakarta dan Indonesia. Oke, ini kan Golkar dengan PAN itu sudah sepakat untuk bertemu. Apakah ada pembicaraan ketika kemarin bertemu akan dipakai dengan pertahanan pada isu seperti apa? Ada dan ya kalau saya bilang saya sih nggak tahu dengan siapapun. Hari ini saya berpikir begini gitu kan, ada yang membicarakan direksi A, membanguskan si B. Saya selalu yakin dan yang percaya sebaik-baiknya sih pasti ada sisi buruk, seburuk dari sisi B pasti ada sisi A. Supaya yang penting kan tawarin dulu, kita ngobrol, kita tawarkan visi, kita dari sudah dapat, saya yakin ada sesuatu yang bisa dibangun. Nah, tapi kan dijagokan Pak Yusuf itu biasa kan? Apakah kemudian akan menerima yang sebagai ketua? Nah ini masalahnya, jadi setiap orang dulu berpikir bahwa ada isu saya mau dia itu kalau itu mau gini, saya nggak pernah Bagaimana Pak? Klarifikasi sekarang yang kedua. ya makanya kalau kecuali kalau ada asli ya dulu ya jelas. Waktu itu begini, jadi sebelum jadi kepala daerah yang saya bilang tadi di bagian daerah tadi bahwa tidak ada persoalan kalau kayak dari segi bicara bisa, tapi itu kami ini mohon maaf ya harus ada doa kita bilang operasional awal yang saya punya dalam operasional awal bikin tim, bikin pamflet, bikin spanduk soal pamflet sebelum ada bikin apa ya itu kan dulu yang lain-lainnya lah. Nah makanya menjadi kepala daerah hari ini saya mau kembali ke siapa mau siapa yang nah hari ini mungkin kalau jadi kepala daerah itu jadi kecil kalau tidak bisa dilakukan Ya, betul. itu baik dari sana sekarang makanya kami terlalu jauh lah permintaan banyak di sini kan saya kontrol dari dulu memang hanya waktu dibantu oleh saya betul kan dan sampai kita terima ada konsul yang terbantu. Ini kan ada Usmani belum ketemu. Karena si Usmani yang bisa Usman, kan? Takutnya saya Usman tiba-tiba bikin takut sama pemerintah. Oke. Kan yang sekarang juga mau bicara. Nah, berarti kalau begini akan sepakat bahwa biaya politik itu artinya menuntut pihak itu akan maju ke Independen itu kemungkinan untuk menang ada, tapi setelah menang, intinya kan kita harus membuat bahasa menang, kita akan membuat kebijakan, ya harus juga oke dari DPR sendiri dari sendiri itu banyak yang fungsi ketika ada penolakan atau gimana emosional itu bisa terjadi tidak wilayah jika saya tidak berpikirkan untuk berjalan di DPR kalau tidak jadi tidak ada partai yang tertarik yang ini DPR sampaikan pernyataan bilang di bawah biar politik yang dikeluarkan daerah itu walaupun dalam hukum dalam mahkamah berapa larangan yang politik itu kayak musuh silakan. Itu
kenyataannya hari ini, entah siapa yang salah, hari ini seolah-olah kepala daerah itu hanya untuk orang-orang yang melakukan salah. Ada juga satu lagi kemarin akan bertemu dengan Kang Lopez. Oh iya, Itu boleh sama. kalau akan Lopez ini sama sekali kita yang ada bahas politik, bahkan ada orang yang membahas politik di bangku orang. Ada yang lainnya dari awal sampai akhir kita bahas politik Kang Lopez. Kang Lopez ini satu, saya kan dulu silat dulu. Oh iya, ya apa Asia, saya dulu langsung kalau punya asal berlaluan. Nah, dulu waktu saya dulu silat, saya sempat ngajak beberapa murid lah. Saya pindah kuliah pertama, murid-murid saya pindah di boxer. Nah, salah satu pindah hanya yang PDN di sana teman saya. Oke, jadi hubungan saya itu hubungan PDN, hubungan PDN lah. Jadi ada acara sama sekali ada politiknya, ada bahkan ada yang masuk ke depan tanggung politik terus saya naik juga bicara terus bisa sama seperti PBB. Oke. PBB itu kan pakai politik, tapi dia menurut saya apa secara perjuangan dan saya bilang please jangan bicara politik. Kalau bicara politik kan PBB yang mendukung yang lain tidak mendukung saya. Saya kan mau tapi ini adalah keluarga saya. Nah ini yang ingin kami juga. Kalau masuk dengan kepala daerah yang lain dengan memusuhkan baiknya orang lain, tapi memusuhkan ini padahal tujuannya sama untuk bagian berarti yang tapi kita harus memusuhkan mereka ketemu hadir. Ya kalau bapak ketemu kali lebih, saya ketemu juga kemarin sama Pak yang ya kalau beberapa tahun ketemu bukan di situ. Saya sampai kemarin di PKP kan di Jakarta. Iya. Itu melihat Jakarta ketika nanti misalkan akan dapat tiket, kalau mereka juga dapat tiket, nanti akan berpartisipasi. Melihat itu sebagai lawan politik seperti apa? Ya, buat saya mungkin kalau orang-orang hebat yang memiliki kebiasaan baik, terus juga punya pikiran baik untuk kebaikan baik. Satu dari antara mereka ada yang memungkinkan untuk Nah kalau itu belum sampai di sini saya belum ada persoalan ya Pak. Mas Andil maksudnya yang memungkinkan dari orangnya. Macam tidak ada ayah karena memang pendekatan kami masih sedikit terbatas ya oleh kondisi waktu dan sebagainya. Jadi belum bisa memutuskan kayak seperti itu belum. Tapi masih ya, sama si A masih bicara masih dengan orang masih B sama ngobrolnya itu bukan ngobrol kadarnya aja, tapi terus ngobrol ini sama ini sama ada beberapa. Oke, berarti ini kan. Terus misal nanti akan ada kata dapat tiket. Tadi kan dapat tiga dan Demokrat ya. Dari Demokrat, PKB juga ya. Kalau dari Demokrat sendiri masih ada karena memang sampai hari ini belum ada kader yang dijagokan dari Demokrat. Artinya memungkinkan juga orang di luar kader bisa diusung oleh Demokrat. Nah melihat itu peluangnya seperti apa? Itu dari PKB sendiri. Sebetulnya kalau sampai detik ini saya merasa bahwa peluangnya sangat kecil. Kalau politik tapi saya yang kalau dulu ada orang kamu saya jual Juli kalah ya dia nggak buat itu berbang kalah ya jadi mau apa Juli kan ada orang Juli terlihat pokoknya belum mulai tiba-tiba orang kalah itu kedua pingsan jadi masuknya itu kan artinya tidak ada yang tidak kita jalankan sama seperti kalau kita pada 10 orang dari 10 itu misalnya dari 10 itu yang sore kembali satu sementara yang 9 nggak sore tukang mabok itu calon aja 2 ini sore itu tukang mabok beneran kemana yang benar pasti tukang mabok kan tapi ketika mabok pindah mabok bisa salah mabok ayo mana yang besar aja ayo bisa dulu enggak lah balikan lagi kepada Kak, kalau pergerakan tapi saya kopinya kan Kang ini kan kopi ubah paling jadi kita oh itu kan coba dulu aja nyoba oke kan mantap ada kan ya kita lanjut lagi pemilih ya segmentasinya yang bisa
muda. Kita ambil contoh pemilu kemarin. Ada strategi tersendiri ya. Bisa ada pakai nyalon untuk menyasar mereka itu mengingat si kalau itu orang terdekat. Ya, memang itu adalah sekarang itu pembahasan tentang ya di daerah tidak ada yang ya. Jadi itu jadi salah satu usaha. Terus saya juga lagi minta mahasiswa belum punya kenalan yang lainnya untuk nyanyi lagu yang jadi itu terkait dengan apa yang ada di saya juga orang saya akan tahu Jadi kurang lebih lagunya Nabi kurang kasih Nabi kasih kasih kota kasih jadi kalau mudah-mudahan jadi kemana itu dulu otomatis karena ini kan orang ini kan orang sendiri ya menyendirikan kan ketika nanti misalkan di kolaborasi yang dibangun dulu ya berkaca dari 2017 lalu saya masih ingat banyak sekali sebenarnya akan katakan apakah strategi itu juga akan digunakan sebetulnya tidak ada rencana kalau saya itu belum dia beritanya tidak ada rencana kemarin teman-teman dari Jogja Deni macam-macam lah cuma Pedro pagi banyak di sini ditayangkan di channel YouTube-nya Jogja sudah itu sudah ada ya udah tapi semua ya memang ya walaupun mereka tidak minta apa-apa bilang sama saya untuk sewa kamera dan sewa konten jadi saya belum bisa jalan tapi itu tetap aku dalam waktu Ya, kalau di sini juga bisa jadi kesempatan kalau ada yang mau ketemu ngobrol dialog tentang pengalaman apa yang terjadi di sana. Nah, ini asik nih. Ya kan, karena banyak orang-orang yang nggak tahu Diki Chandra itu salah satunya gurunya Diki Chandra itu adalah orang yang pernah membuli saya. Jadi saya pernah show di Gali Prawesti, terang ya, Gali Prawesti untuk teater. Honor saya itu 5.000 selama sebulan latihan. Nah, ketika main baru sepertiga permainan tiba-tiba ada yang tepuk tangan, ada sekitar 3-4-5 orang lah tepuk tangan sambil nyanyi. Mari pulang, pulang. Nyerina enggak. Latihan sapuran, nafsuna gitu kan. Pada saat itu saya emosi, guru saya Teh Hati dari Ambang Guru. Iya, Ambang Guru. Ambang Guru mengingatkan supaya saya jangan marah. Waktu itu saya masih kesel, tapi ketika saya udah nyampe di Jakarta, saya main ke Toprak Umur, saya bikin ini, saya bikin itu, saya sadar ternyata guru saya adalah mereka. Oke. Mereka yang pernah membuli saya, mereka yang pernah menghina saya, membuat saya jadi lebih kuat, lebih tegar, lebih yakin, lebih percaya diri, lebih mencoba mempersiapkan diri ketika saya mampu. Artinya untuk membangun chemistry dengan anak muda, Akang udah tahu celahnya mungkin ya? Mudah-mudahan, bilang tahu juga tidak lah gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa lah insya Allah. Akang dengan terang-terangan bilang cek ombak kemarin ketika datang ke CFD kan, itu hasilnya seperti apa yang Akang kira-kira ada bagus nih gitu? Di channel YouTube Diki Chandra channel, saya sengaja channel YouTube saya korbanin isinya tasik ke unggul, tiap hari tayang tasik ke unggul. Ya itu ya saya susah untuk menilai gimana, coba dilihat aja, nonton aja. Kalau saya pribadi sih cukup puas, walaupun ada keresahan karena apa, ada yang teriak orang Garut makanya terciptakan lagu yang tadi. Oke. Abi urang Tasik lahirna di Tasik. Berarti itu juga jadi alternatif untuk naonnya noya deui orang Tasik gitu Kang. Semacam begitulah. Jadi saya semacam pemberitahuan secara tidak langsung. Kebetulan kemarin ada anak mahasiswa juga yang udah katanya baru selesai ujian. Oh gitu, terus laguna Babi nyanyinya besok. Kalau terus saya ngomong itu mah, kalau ada yang lain mah silakan nyanyi aja. Oke. Terus nyanyi gitu rencananya ya. Saya belum dapat videonya sih, mudah-mudahan segera. Oke. Terakhir Kang. Enggak, lampu terakhir masih betah. Oh masih betah? Oke, atuh sok. Aduh saya sampai agak habis pertanyaan ini karena abi teh ngapakeun di wengi Kang ek pangi jeung Kang Diki Chandra, Kang ek pangi. Jadi mulek di dia teh. Kadang-kadang gitu. Jadi bawa mengalir aja lah. Kadang-kadangnya mun abi we kita mun apa mun pun bojo ketika main sinetron dialogna A B C D E tepat. Abi mah mun ngajakeun ngapalkeun kudu ngebleng. Ngebleng ya Kang. Mending kana improv nya.
liar. Oke. Sok yang utahnya. Sok bener kan sok yang utah, sok yang jadi berbahasa Cina teh Mandarin. Eta mah kalau masalah eta mah teh si cicil yang hukum lah mah. Eta sepakat teh Kang, eta teh improvisasi sebenarnya mah. Mun ek salah nyokot eta gitu kan. Iya. Saking bingungnya itu pertama teh saya ke Hong Kong sama Bapak Ustadz Wahyudin. Saya dibongkar ya. Dibongkar nih awalnya sama Pak Ustadz Wahyudin ada tokoh-tokoh TKW dari Indonesia. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tuh sih cennya cicu ada tamu mau mana? Tuh bolehnya mau tuh sudah jadi pokoknya Ustadz Wahyudin. Langsung Pak Ustadz bilang alhamdulillah saya nggak salah. Wah, Kang Diki, apa itu artinya Kang? Jangan Bapak saya juga bingung Pak. Kang, spill tuh Kang. Sekarang yang udah paling intens dan meureun cek Kang teh wah ieu jigana jeung ieu urang teh kemungkinan bebarengan teh itu udah ada belum Kang? Dan dari partai mana kalau boleh? Jujur aja tuh Kang ini mah. Wah, ada sih, sebetulnya ada. Ya udah saya spill aja biar. Nah, gitu dong. Saya spill, silakan cari namanya sendiri. Ada dua yang backgroundnya memang menarik. Backgroundnya menarik teh karena dia sudah berhasil dengan usahanya sendiri. 2 apa 3 ya? 3 ya, usahanya sendiri tanpa PBD. Cukup menarik nih. Dari 3 orang ini cukup menarik. Nah, ini yang udah ketemu, yang satu semuanya udah ketemu, cuma belum ketemu ngobrol begini. Iya. Kalau yang udah ngobrol begini cuma 2. Nah, yang satu belum. Oke. Nanti coba kira-kira ntar akan ada pertemuan dengan yang satunya siapa gitu. Jadi saya belum bisa spill-nya itu, takutnya wah cuma dikicona nggak dompleng gitu gitu isiin lah. Tapi secara elektabilitas Kang, melihat mereka seperti apa? Karena saya rasa Kang Diki ini akan banyak mengandalkan elektabilitas Kang. Dari yang penting begini, ketika seorang calon itu punya visi, punya pemikiran, punya keresahan, dan menyampaikan itu semua dalam sebuah ikhtiar berbentuk solusi, buat saya itu oke. Taruhlah solusinya belum benar, solusinya belum sampai kepada tujuan atau puncaknya, minimal dia sudah punya embrio untuk menuju ke sana. Karena pendapat, visi dan misi pribadinya seorang calon itu akan menjadi patokan untuk membuat visi misi nanti di KPU. Visi misi di KPU biasanya dulu suka copy paste nyuruh. Nah, dari beberapa ini 2-3 orang ini cukup bagus nih, sudah mulai ada pemikiran sendiri, tinggal bagaimana mengarahkan supaya mereka membuat visi misinya lebih baik lagi. Visi misi terbaik itu adalah kalau kita mendatangi dinas-dinas, bertanya, melihat data, mencari informasi, lalu mempelajari RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan RPJMD dan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kalau itu sudah dapat, kita bisa lihat mau kemana nih arah pembangunan, mana yang nggak ada yang salah, mana yang kurang tepat, mungkin diarahkannya harus ke sini, mana yang tidak tepat, dan kayak gitulah. Jadi seorang kepala daerah itu jangan cuma punya keinginan yang saya bilang itu tadi, ada orang ngerasa sanggup, kurang bayar duit, kurang kasep, kurang terkena, bukan itu, tapi dia juga harus punya wawasan, ilmu, keimanan, dan ketakwaan untuk bisa mengelola keuangan daerah dengan baik dan mengkonsep sebuah program dan kebijakan untuk pelayanan dan pembangunan. Saya belokkan lagi Kang, kalau lawan terberat, ya beloknya kamu sudah deh Kang. Kalau lawan terberat Kang, ini kan katakan ada Pak Haji Yusuf selaku petahana yang juga pernah bersaing dengan Akang, lalu juga ada Kang Yanto Oce yang ya beberapa kelompok membilangnya cukup mumpuni lah secara elektabilitas, lalu juga ada sosok muda Piman Alpariji. Apakah Akang menganggap mereka lawan yang berat di pilkada yang akan datang ini? Saya tidak menganggap mereka berat, tapi tidak juga menganggap mereka kecil. Saya menganggap mereka akan menjadi bagian dari asetnya Kota Tasik yang terlepas dari kalah atau menang, mereka punya kewajiban untuk membangun Tasik dengan kehebatan mereka masing-masing. Asanya saya kira jengkan dikit ngarenahna teh. Oke Kang, terakhir ya Mas Li Kang. Terakhirnya aya genep kali ya. Aya nama terakhir nu ka-7 berarti atos nu ka-7 mah Kang. Kalau misalkan nanti Akang terpilih, katakanlah dapat tiket lalu mencalonkan lalu terpilih. Artinya Akang akan memberikan pengabdian di rumah sendiri. Melihat persoalan Tasikmalaya yang cukup kompleks saat ini, hal apa yang pertama akan Akang kerjakan? Ada beberapa yang harus saya kerjakan. Pertama,
saya akan menagih dengan cara baik-baik. Kenapa Tasik dijadikan PKW, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi? Ya. Bila itu sudah dijawab, saya akan minta kompensasi tentang Tasik sendiri. Oke. Karena yang membuat Tasik menjadi PKWP, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi, bukan Kota Tasik, Oh, tapi iya, dari iya. provinsi dan pusat. Ya, ya, ya. Ya kan? Ketika ini dijadikan Kota Madya, Ya. pun ini harus kita pertanyakan kepada provinsi. Kita harus mempertanyakan kondisi di Tasik ini 62% masih pertanian kalau saya nggak salah. Ya, betul. Dan masih banyak pedesaan. Ya. Pedesaan ini dikelola oleh kelurahan. Ya. Nah, di daerah lain banyak desa yang dikelola oleh pedesaan. Di mana tiap desa dapat ADD, anggaran dana desa sekitar 2 miliar. Susah ngebangunnya. Ya. Nah, di Tasik hanya dengan 100 miliar, 107 miliar untuk 100 jutaan untuk kepala desa berat. Ya. Untuk membangun 150 juta misalnya untuk membangun desa yang tidak mungkin dapat ADD anggaran dana desa karena bukan desa, Iya, maksudnya ke Kota Madya. Jadi masih banyak wilayah desa yang di Kota Tasik yang masih layak desa, tapi dipaksa keluar. Ini juga harus kita minta tolong kepada provinsi pusat, sehingga memang saya berharap kalaupun Allah takdirkan terjadi, mudah-mudahan saya didukung oleh partai-partai yang punya kemampuan, punya link dan jaringan di pusat, provinsi dan daerah supaya pembangunannya tepat. Oke. Cukup Bang ya? Cukup. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Oke, sahabat Kapau TV dimanapun Anda berada, usai sudah perbincangan saya dengan Kang Diki Chandra. Mudah-mudahan apapun hasilnya nanti kita doakan terbaik untuk beliau. Dan saya Cepi Wesa Manunggaling Urip. Sampai jumpa di program Kiprah berikutnya Kapau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.